Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Delshifa dengan NIM J0412221126. Perkenalkan, nama saya Yuna Fitriana dengan NIM J0412121128. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Rahmaini dengan NIM J0412221063. Perkenalkan, nama saya Hanifah Qaula Sadida dengan NIM J0412221158. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok kimia organik 1A dari kelas BP1 yang akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami. Kami dari kelompok 1A mengangkat tema biodiesel. Mengapa kami mengangkat tema senyawa biodiesel? Alasan kelompok kami mengambil tema biodiesel dikarenakan biodiesel merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas buangan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan bahan bakar atau diesel dan solar, serta bebas sulfur, pembakarannya yang sempurna, mudah terurai, dan tidak beracun. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini terdiri dari definisi mengenai biodiesel, serta karakteristik biodiesel, standar mutu yang akan digunakan pada biodiesel, serta kelebihan biodiesel dan kelemahan biodiesel. Dan ini dia pembahasan mengenai biodiesel yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Hanifah Qaula Sadida. Kepada Hanifah, saya persilakan. Terima kasih kepada Talita Delshifa. Perkenalkan, nama saya Hanifah Qaula Sadida dengan NIM J0412221158. Saya akan menjelaskan apa definisi dari biodiesel. Biodiesel sendiri merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak nabati. Selain minyak nabati juga bisa dipakai minyak kelapa sawit, minyak buah jarak, dan minyak kedelai, atau bisa juga minyak sayur atau lemak hewan melalui proses esterifikasi atau transesterifikasi. Biodiesel juga dikenal sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas buang yang relatif lebih bersih dibandingkan dengan solar. Karena itu, penggunaan biodiesel umumnya mudah karena tidak perlu memodifikasi mesin diesel. Pada umumnya, biodiesel dibuat dengan menggunakan dua jenis reaksi, yaitu reaksi esterifikasi dan transesterifikasi. Nah, proses transesterifikasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, tergantung bagaimana kondisi reaksinya. Faktor tersebut diantaranya adalah kandungan asam lemak bebas dan kadar air dari minyak, jenis katalis dan konsentrasinya, perbandingan molar antara alkohol dengan minyak, dan jenis alkoholnya, suhu dan lama reaksinya, intensitas percampuran dan penggunaan kosolvent organik. Nah, kualitas methyl ester dipengaruhi oleh kualitas minyak atau feedstock, komposisi asam lemak dari minyak, proses produksi, dan bahan lain yang digunakan dalam proses dan parameter pasca produksi seperti kontaminan. Kontaminan tersebut diantaranya adalah bahan yang tersabunkan, air, gliserin bebas, gliserin terikat, alkohol, sabun, residu, atau residu katalis. Definisi methyl ester adalah ester lemak yang dibuat melalui proses esterifikasi asam lemak dengan metil alkohol berbentuk cairan. Methyl ester memiliki sifat tidak korosif seperti halnya asam lemak nabati. Lebih tahan terhadap oksidasi dan tidak mudah berubah warna. Nah, selanjutnya ada esterifikasi. Apa sih esterifikasi itu? Esterifikasi merupakan reaksi asam lemak bebas dengan alkohol yang membentuk ester dan air.
Dengan esterifikasi, kandungan asam lemak bebas dapat dihilangkan dan diperoleh tambahan ester. Esterifikasi biodiesel biasanya diproduksi dari minyak dengan kualitas tinggi melalui proses transesterifikasi yang sulit terjadi jika kadar asam lemak bebas pada minyaknya lebih dari 3%. Nah, pada pembuatan biodiesel, kandungan asam lemak yang tinggi menjadi tantangan tersendiri. Asam lemak yang tinggi ini tidak diinginkan pada saat dilakukan transesterifikasi basah karena dapat membentuk sabun, mengurangi yield, dan meningkatkan kesulitan pada saat pemisahan produk. Sehingga dilakukan proses 2 tahap, yaitu esterifikasi asam sebagai pretreatment untuk menurunkan kadar asam lemak bebas dan transesterifikasi basah untuk menghasilkan biodiesel. Selain itu, jika asam lemak bebas masih terdapat dalam biodiesel, akan meningkatkan nilai bilangan asam di atas standar sehingga dapat mengakibatkan korosi pada mesin diesel. Penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif memiliki kelebihan dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar diesel konvensional, seperti bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, bilangan stana yang lebih tinggi dari 60, biodegradable yang artinya dapat terurai oleh mikroorganisme seperti jamur dan bakteri, dan berasimilasi dengan lingkungan alam. Yang keempat merupakan energi yang dapat diperbarui dan meningkatkan independensi suplai bahan bakar suatu negara karena pemilihan bahan bakunya dapat memanfaatkan kondisi geografis negara tersebut. Selain itu, manfaat dari biodiesel sendiri dapat menjaga lingkungan, mengurangi pemanasan global, dapat digunakan untuk sumber energi lainnya, membuat proses pembakaran lebih bersih, emisi karbon dioksida yang rendah, untuk membersihkan bagian dalam mesin, dan membuat kinerja mesin lebih efisien. Dan mungkin ada manfaat lainnya yang tidak. Yang kedua yaitu ada karakteristik biodiesel. Biodiesel tidak mengandung nitrogen atau senyawa aromatik dan hanya mengandung kurang dari 155 ppm atau part per million sulfur. Biodiesel ini mengandung 11% oksigen dalam persen berat yang keberadaannya mengakibatkan berkurangnya kandungan energi namun menurunkan kadar emisi gas buang yang berupa karbon monoksida, hidrokarbon, partikulat, dan jelaga. Kandungan energi biodiesel ini 10% lebih rendah bila dibandingkan dengan diesel. Sedangkan efisiensi bahan bakar biodiesel lebih kurang dapat dikatakan sama dengan diesel. Kandungan asam lemak dalam minyak nabati yang merupakan bahan baku dari biodiesel sendiri menyebabkan bahan bakar biodiesel tidak stabil dibandingkan dengan diesel. Kestabilan ini dapat meningkatkan kandungan asam lemak bebas, menaikkan viskositas, mengakibatkan terbentuknya gums dan sedimen, sehingga dapat menyumbat saringan bahan bakar. Biodiesel dihasilkan dari reaksi transesterifikasi trigliserida atau minyak dengan alkohol ringan menggunakan katalis basah. Biodiesel bersifat biodegradable dan hampir tidak mengandung sulfur. Alternatif bahan bakar terdiri dari metil atau ethyl ester, hasil transesterifikasi baik dari triacylglycerida atau esterifikasi dari asam lemak bebas. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Fitri Rahmaini. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai karakteristik biodiesel. Seperti yang diketahui, biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dan rantai panjang asam lemak. Asam lemak digunakan yaitu trigliserida, yaitu di sini menggunakan minyak nabati. Nah, minyak nabati disarankan karena memiliki kandungan 90-98% dan sejumlah kecil monogliserida dan digliserida. Trigliserida sendiri adalah ester dari 3 asam lemak
rantai panjang yang terikat pada satu gugus gliserol. Minyak nabati pada umumnya terdapat 5 jenis, yaitu asam stearat, asam palmitat, asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Asam stearat dan asam palmitat sendiri termasuk dalam jenis asam lemak jenuh, sedangkan asam oleat, linoleat, dan asam linolenat termasuk asam lemak tak jenuh. Jika asam lemak terlepas dari trigliseridanya, maka akan menjadi asam lemak bebas yang tidak diinginkan. Biodiesel sendiri, seperti yang diketahui, dihasilkan dari reaksi transesterifikasi trigliserida minyak dengan alkohol ringan menggunakan katalis basah. Minyak nabati merupakan minyak yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Biodiesel dapat dibuat dari minyak nabati maupun lemak hewan, namun paling umum digunakan adalah minyak nabati sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Minyak nabati dan biodiesel tergolong ke dalam kelas besar senyawa-senyawa organik yang sama, yaitu kelas ester asam-asam lemak. Akan tetapi, minyak nabati adalah triester asam-asam lemak dengan gliserol atau trigliserida, sedangkan biodiesel adalah monoester asam-asam lemak dengan metanol. Perbedaan wujud molekuler ini memiliki beberapa konsekuensi penting dalam penilaian keduanya sebagai kandidat bahan bakar mesin diesel. Yaitu yang pertama, minyak nabati yaitu trigliserida berberat molekul besar, jauh lebih besar dari biodiesel, yaitu ester metil. Akibatnya, trigliserida relatif mudah mengalami perangkahan cracking menjadi aneka molekul kecil jika terpanaskan tanpa kontak dengan udara oksigen. Kedua, minyak nabati memiliki kekentalan viskositas yang jauh lebih besar dari minyak diesel atau solar maupun biodiesel, sehingga pompa penginjeksi bahan bakar di dalam mesin biodiesel tak mampu menghasilkan pengkabutan atomization yang baik ketika minyak nabati disemprotkan ke dalam kamar pembakaran. Ketiga, molekul minyak nabati relatif lebih bercabang dibanding ester metil asam-asam lemak. Akibatnya, setan number minyak nabati lebih rendah daripada setan number ester metil. Walaupun memiliki perbedaan, minyak nabati dan biodiesel memiliki kesamaan, yaitu memiliki komponen penyusun utama yaitu asam-asam lemak dengan lebih dari 90% berat. Pada proses transesterifikasi minyak nabati diubah menjadi metil ester dari asam-asam lemak tersebut, sehingga dihasilkan produk yaitu biodiesel yang memiliki viskositas mendekati viskositas diesel, setan number lebih tinggi dari diesel, dan stabil terhadap proses perengkahan. Semua minyak nabati yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar, namun dengan proses-proses pengolahan tertentu. Keuntungan penggunaan minyak nabati sebagai bahan baku biodiesel yaitu tidak bersaing dengan sumber makanan manusia, bahan baku mudah untuk didapatkan, ramah lingkungan. Sedangkan kerugian penggunaan minyak nabati sebagai bahan baku biodiesel yaitu perlu menunggu masa panen dan juga bergantung pada musim. Alkohol yang digunakan biasanya alkohol sejenis etanol atau metanol. Sedangkan katalis yang digunakan biasa kalsium hidroksida, natrium hidroksida, dan senyawa basa lainnya. Selanjutnya, dalam reaksi kimia, katalis merupakan perantara dalam reaksi kimia yang dapat membuat reaksi berlangsung lebih mudah. Katalis dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia. Hal tersebut dilakukan dengan cara berikatan dengan molekul yang bereaksi dan membuat reaktan ini menjadi produk. Produk akan terlepas dari katalis dan meninggalkan katalis sebagai keadaan semula, sehingga katalis dapat digunakan untuk reaksi dari reaktan yang lain. Katalis dalam proses produksi biodiesel, misalnya esterifikasi maupun reaksi transesterifikasi, merupakan suatu bahan yang basah yang berfungsi untuk mempercepat reaksi dengan jalan menurunkan energi aktivasi dan tidak mengubah kesetimbangan reaksi serta bersifat sangat spesifik. Proses produksi bisa berlangsung tanpa katalis, tetapi reaksi akan berlangsung sangat lambat dan membutuhkan suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi untuk mencapai hasil atau rendemen yang maksimum. Saat ini, hampir seluruh reaksi pengolahan biodiesel skala komersial menggunakan katalis basah homogen. Katalis yang bersifat basah lebih umum digunakan dalam reaksi transesterifikasi karena menghasilkan metil ester yang tinggi dan waktu yang cepat. Konsentrasi katalis yang umum digunakan adalah 0,5-4% dari minyak.
Faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan biodiesel adalah kandungan FFA atau asam lemak bebas. FFA dalam minyak akan menyebabkan terbentuknya sabun akibat reaksi dengan katalis basa pada reaksi transesterifikasi atau biasa disebut dengan reaksi saponifikasi. Hal tersebut tidak diinginkan karena dapat mempengaruhi kualitas biodiesel yang dihasilkan. Bahan baku minyak nabati ditambahkan katalis dalam larutan alkohol, sedangkan produk utama proses transesterifikasi adalah biodiesel yang masih memerlukan proses pencucian dan pemurnian, sehingga diperoleh biodiesel dengan memenuhi syarat sebagai bahan bakar. Nah, spesifikasi biodiesel yang akan dicampur harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, karena standar tersebut dapat memastikan bahwa biodiesel yang dihasilkan dari reaksi pemrosesan bahan baku minyak nabati sempurna yang bebas gliserol, katalis, alkohol, dan asam lemak bebas. Sehingga pada pengolahan atau pada proses transesterifikasi diperlukan ketelitian dan prosedur melakukan analisis dengan prosedur yang baku. Kriteria biodiesel yang baik pada saat pengolahan adalah menghasilkan rendaman yang tinggi dan memenuhi standar biodiesel yang telah ditetapkan, sehingga dapat dijadikan alternatif pengganti bahan bakar minyak. Kelebihan biodiesel dibandingkan bahan bakar petroleum yaitu bahan bakar yang tidak beracun dan dapat dibiodegradasi, memiliki setanan yang tinggi dan mengurangi emisi karbon monoksida, hidrokarbon dan NOx, dan terdapat dalam fase cair. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai standar mutu biodiesel. Berdasarkan Badan Standar Nasional BSN tahun 2015 melalui Standar Nasional Indonesia, syarat mutu biodiesel dapat dijelaskan pada tabel berikut. Syarat mutu biodiesel, parameter uji yaitu massa jenis pada suhu 40 derajat Celcius dengan persyaratan dari 850 sampai 890 kg per meter kubik. Selanjutnya ada viskositas kinematik pada suhu 40 derajat Celcius, yaitu persyaratannya 2,3 sampai 6 mm. Selanjutnya ada angka setana dengan persyaratan 51 minimal. Selanjutnya ada titik nyala dengan mangkok tertutup. Persyaratannya ada dari 100 derajat Celcius. Selanjutnya ada titik kabut dengan persyaratan 18 derajat Celcius. Selanjutnya ada kondisi lempeng tembaga 3 jam pada suhu 50 derajat Celcius residu karbon. Selanjutnya ada air dan sedimen dengan persyaratan yaitu 0,05%. Selanjutnya ada temperatur distilasi 90% yaitu 360 derajat Celcius. Selanjutnya ada abu tersulfurkan dengan masanya yaitu 0,02%. Selanjutnya ada belerang dengan persyaratan yaitu sekitar 50 mg per kilogram. Selanjutnya ada fosfor dengan persyaratan yaitu 4 mg per kilogram. Selanjutnya ada angka asam dengan persyaratan yaitu 0,5 mg KOA. Selanjutnya ada gliserol bebas dengan persyaratan yaitu 0,02%. Dan terakhir ada gliserol total dengan persyaratan yaitu 0,24%. Itulah syarat mutu biodiesel. Lanjut, dengan pembuatan biodiesel pada proses transesterifikasi diharapkan dapat menghasilkan rendaman yang tinggi. Berikut beberapa kondisi reaksi yang dapat mempengaruhi konversi serta perolehan biodiesel melalui transesterifikasi. Pertama, yaitu pengaruh air dan asam lemak bebas. Semua bahan yang akan digunakan harus bebas dari air. Air akan bereaksi dengan katalis sehingga jumlah katalis akan berkurang. Katalis harus terhindar dari kontak dengan udara agar katalis tidak mengalami reaksi dengan uap air dan karbon dioksida. Selanjutnya ada pengaruh
molar alkohol dengan bahan mentah. Secara stokiometri, jumlah alkohol yang dibutuhkan untuk reaksi adalah 3 mol untuk setiap 1 mol trigliserida untuk memperoleh 3 mol alkyl ester dan 1 mol gliserol. Perbandingan alkohol dengan minyak nabati yaitu 4,8:1 yang dapat menghasilkan konversi 98%. Secara umum ditunjukkan bahwa semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi yang diperoleh akan semakin bertambah. Pada rasio molar 6:1, setelah 1 jam dikonversi akan menghasilkan sekitar 98-99%. Sedangkan pada perbandingan 3:1 akan menghasilkan yaitu sekitar 74-89%. Nilai perbandingan yang terbaik yaitu 6:1 karena dapat menghasilkan konversi yang maksimum. Selanjutnya yaitu pengaruh jenis alkohol. Pada rasio 6:1, metanol akan memberikan perolehan ester yang tertinggi dibandingkan menggunakan etanol atau butanol. Di antara alkohol yaitu metanol, etanol, dan butanol, dapat dilihat bahwa metanol lah yang dapat menghasilkan perolehan ester yang tertinggi. Selanjutnya ada pengaruh jenis katalis. Alkali katalis atau katalis basa yaitu berfungsi untuk mempercepat reaksi transesterifikasi bila dibandingkan dengan katalis asam. Katalis basa ini yang paling populer digunakan untuk proses transesterifikasi ini yaitu seperti natrium hidroksida atau NaOH, kalium hidroksida, natrium metoksida, dan kalium metoksida. Katalis sejati yang sering digunakan yaitu ion metoksida. Reaksi transesterifikasi akan menghasilkan konveksi yang maksimum dengan jenis jumlah katalis 0,5 sampai 1,5% per B minyak nabati. Jumlah katalis yang efektif untuk reaksi adalah 0,5% per B minyak nabati untuk natrium metoksida dan 1% per B minyak nabati untuk natrium hidroksida. Selanjutnya yaitu jenis minyak nabati. Perolehan metil ester akan lebih tinggi jika menggunakan minyak nabati murni dibandingkan dengan minyak nabati kasar. Namun, apabila produk metil ester yang akan digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel, cukup digunakan bahan baku berupa minyak yang telah dihilangkan getahnya dan melalui proses disaring. Selanjutnya ada pengaruh temperatur. Pada reaksi transesterifikasi ini dapat dilakukan dengan temperatur sekitar 30 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius atau titik didih metanol sekitar 65 derajat Celcius. Semakin tinggi temperatur, konversi yang diperoleh akan semakin tinggi untuk waktu yang lebih singkat. Selanjutnya ada pengaruh pengadukan. Pengadukan itu akan menambah frekuensi tumbukan antar molekul zat bereaksi dengan molekul zat yang bereaksi. Hal tersebut dapat mempercepat reaksi dan reaksi akan terjadi sempurna. Semakin besar tumbukan, maka semakin besar pula harga konstanta laju reaksi. Untuk selanjutnya yaitu waktu reaksi. Waktu reaksi, semakin lama waktu reaksi, maka kemungkinan kontak antar zat semakin besar, sehingga
akan menghasilkan konversi yang besar. Jika kesetimbangan reaksi sudah tercapai, maka dengan bertambahnya waktu reaksi tidak akan menguntungkan karena tidak memperbesar hasil akhirnya. Selanjutnya yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan biodiesel. Kelebihan biodiesel. Sebagai unggulan dari produk bahan bakar alternatif, biodiesel memiliki beberapa ragam manfaat dan keunggulan, yaitu 1. Mengurangi emisi karbon monoksida. 2. Limbah nabati makin berkurang. 3. Aman dalam penyimpanan karena tidak mengandung racun atau toksik. 4. Tidak memerlukan teknologi tinggi dalam proses pembuatannya. 5. Limbah dari proses pengolahan biodiesel berupa zat cair ataupun gliserin dapat melalui pengolahan kembali menjadi bahan utama pembuatan sabun. Yang terakhir yaitu kekurangan biodiesel. Kekurangan dari biodiesel diantaranya yaitu 1. Ketersediaan lahan yang kurang luas untuk tumbuhan yang menjadi bahan baku utama pembuatan biodiesel. Hal tersebut dapat berdampak pada sulitnya mencari bahan baku utama pembuatan biodiesel. Yang kedua, teknologi mesin dari kendaraan yang beredar belum sesuai dengan karakter biodiesel yang sudah ada atau sudah kita buat. Hal tersebut menyebabkan biodiesel yang sudah ada, yang sudah terdapat di masyarakat itu kurang diminati oleh masyarakat akibat dari tidak sesuainya karakteristik biodiesel dengan karakteristik kendaraan yang mereka punya. Yang ketiga, harga biodiesel yang lebih mahal daripada harga minyak bumi menyebabkan masyarakat kurang tertarik pada bahan bakar biodiesel. Karena dari yang seperti yang telah kita ketahui, banyak dari masyarakat pasti akan lebih memilih bahan bakar yang ramah di kantong mereka, yaitu lebih murah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf, serta kami memohon maaf bila ada kesalahan dalam mempresentasikan hal ini, baik dari ucapan maupun dan lain. Sekian, terima kasih.